Perkenalkan, nama saya Alfian Hayudian Saputra, NIM 10191007 dari Prodi Sistem Informasi. Perkenalkan, nama saya Reza Kusuma Malaysia dengan NIM 1069. Perkenalkan, nama saya Obat Pratama dengan NIM 10191091. Nama saya Tasbih Mira, NIM 10191085 dari Sistem Informasi 2019. Pengertian install. Pengertian install sendiri adalah memasang perangkat lunak yang ada di komputer Anda atau di HP Anda, yang dimana install tersebut apapun yang kita pasang di perangkat lunak sesuai dengan kebutuhan Anda maupun di komputer, laptop atau di HP Anda. Installer adalah program untuk menginstal aplikasi perangkat lunak yang ada di komputer Anda. Juga installer memperbarui penginstalan dengan cara dapat memberitahukan bahwa aplikasi ini sedang diperbaharui. Kemudian sistem operasi. Sistem operasi adalah sistem yang mengatur baik perangkat keras maupun perangkat lunak, dan sistem operasi ini dapat menjadi operator dari semua aplikasi. Tanpa ada sistem operasi, maka aplikasi yang ada di HP, laptop Anda akan tidak berjalan. Dua jenis sistem operasi. Yang pertama closed source dan yang kedua open source. Sistem operasi closed source yaitu suatu perangkat lunak atau software yang source code-nya ini tidak dibagikan untuk umum, sehingga pengguna tidak dapat mempelajari atau mengembangkan dari software atau sistem operasi ini. Contoh dari sistem operasi closed source ini yaitu Microsoft Windows dan Apple Mac OS. Selanjutnya yaitu open source. Sistem operasi open source ini yaitu suatu perangkat lunak yang source code-nya ini dibagikan kepada penggunanya, sehingga pengguna dapat mempelajari dan mengembangkan sistem operasi ini. Contoh dari sistem operasi open source yaitu Unix, Linux, dan beberapa turunannya seperti Debian, Ubuntu, Red Hat, dan lain-lain. Kenapa komputer harus mempunyai suatu sistem operasi? Karena untuk mengoperasikan program aplikasi pada suatu komputer dan diinstruksikan oleh user atau pengguna, dibutuhkan suatu penerjemah dari bahasa manusia ke bahasa komputer sehingga aplikasi dapat berjalan. Penerjemahnya ini yaitu sistem operasi. Sehingga sistem operasi ini wajib ada di dalam suatu komputer. Apa yang terjadi jika komputer tidak memiliki sistem operasi? Yang pertama adalah komputer tidak bakal dapat menjalankan program apapun. Karena apa? Karena pada dasarnya sistem operasi itu adalah nyawa dari dalam komputer tersebut. Dan yang kedua, sistem operasi adalah sebagai penerjemah antara manusia dan komputer. Jika sistem operasi tidak ada, maka sistem operasi tidak dapat mengartikan apa yang ingin kita lakukan. Komputer tidak dapat memahami kita ingin menyalakan aplikasi ataupun menutup aplikasi tersebut. Apa itu hardware? Hardware adalah perangkat keras yang ada di dalam komputer, seperti input dan output. Contoh dari input adalah seperti mouse dan keyboard. Dan contoh output dari komputer adalah monitor dan printer. Kenapa hardware tidak bisa jalan jika tidak ada software? Karena software tugasnya adalah mengatur kinerja dari hardware itu sendiri. Seperti yang saya sebutkan di atas sebelumnya, fungsi dari software adalah sebagai penghubung. Jadi jika tidak ada software di dalam komputer, walaupun Anda sudah memasang sebuah keyboard ataupun mouse,
benda tersebut tidak akan fungsi. Kenapa? Karena komputer tidak dapat membacanya, karena tidak memiliki sebuah software di dalamnya. Selanjutnya, apa itu software? Software atau perangkat lunak dalam komputer dapat dikatakan sebagai penghubung antara perangkat keras dengan pengguna. Apa saja yang perlu dipersiapkan untuk proses install? Yang harus disiapkan untuk proses install yaitu media installnya berupa CD atau flash disk. Yang kedua, software, sistem operasinya seperti Windows 10, Windows 7 dan lain-lain. Selanjutnya, backup data dalam komputer ke partisi yang lain dan menyiapkan aplikasi tambahan seperti Microsoft Office, Chrome dan lain-lain. Dan tidak lupa juga untuk mempersiapkan driver komputer yang akan diinstal. Setelah mengatur BIOS, tancapkan flash disk yang di-burn tadi pada Rufus pada USB port. Lalu nyalakan laptop. Tidak lama kemudian akan muncul pilihan bahasa untuk melakukan penginstalan. Pilih English, klik 2 kali. Akan muncul seperti ini, lalu pilih next saja. Lalu klik install now. Tidak lama kemudian akan muncul pilihan Windows 10-nya. Pilih Windows 10 Pro, klik 2 kali. Akan muncul pilihan lisensi terms, centang saja. Lalu next. Akan muncul upgrade dan custom. Di sini pilih custom install. Lalu akan muncul partisi-partisi yang ada pada komputer. Sebelumnya, data pada harddisk ini telah saya backup ke harddisk yang lain, sehingga di sini saya proses installnya mengosongkan seluruh partisi. Jadi saya akan membuat partisi baru dengan menghapus seluruh partisi yang ada pada Windows 10 ini. Setelah terhapus semua, langsung pilih saja new. Saya buat 100.000 MB atau 100 GB untuk partisi C atau data C-nya. Lalu oke. Akan otomatis terbuat partisinya. Dan untuk sisa partisi yang kosong, di sini akan saya buat untuk data D-nya seluruhnya. Jadi di sini saya memiliki 2 partisi. Untuk penginstalannya, klik pada partisi yang 100 GB tadi, lalu pilih next. Lalu tunggu hingga proses selesai.
Tidak lama kemudian akan muncul pilihan bahasa, pilih Indonesia, lalu yes. Pilihan keyboard, di sini pilih yes. Pilih skip. Akan muncul let's connect to your network. Di sini WiFi yang ada akan terdeteksi. Pilih saja I don't have a network. Di sini pilih saja continue with limited setup. Lalu akan muncul pemberian nama untuk Windows 10 ini. Di sini saya akan memberikan contoh kelompok PSO. Lalu next. Muncul pemberian password, next saja. Lalu yes. Lalu akan muncul choose privacy setting. Pilih accept saja. Lalu tunggu hingga proses selesai. Tidak lama kemudian akan tampil dari desktop Windows 10. Di sini telah berhasil untuk menginstal Windows 10-nya. Langkah selanjutnya setelah ini yaitu menginstal driver laptop atau driver komputer menggunakan driver yang telah disiapkan sebelumnya.